dengan segenap Haleluya. ku sembah namamu ya. Mari kita sembah dia. Sheketela raba baba 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 baba. Setiap langit tembaga dihancurkan di dalam nama Yesus. Apapun yang menghalangi, setiap kuasa kegelapan kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. By the blood of Jesus. Kami perkatakan kuasa darah Yesus yang sudah mengalahkan setiap musuh-musuh kami di dalam nama Yesus. Kami perkatakan setiap kuasa kegelapan yang berusaha mengintervensi ibadah malam hari ini, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa darah Yesus. Nama Tuhan adalah Jehovah Make. Tuhan api yang menghanguskan musuh-musuh kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkitkan roh kita. Sembah dia. Bangkitkan roh kita. With the blood of Jesus. With the blood of Jesus. Oh ya 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 ya, Jehovah Nisi. Tuhan panci kemenangan kami. Oh ya 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 ya, El Gibor. Tuhan yang perkasa dalam pertempuran. Oh ya ya ya, Jehovah Magen. Tuhan perisai kami. Ya 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 ya, semua spirit intimidasi kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Oneke ya 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 ya. By the blood of Jesus. This is the night of breakthrough in the name of Jesus. This is the night of breakthrough in the name of Jesus. Oh ya 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 ya. Kami aktifkan malaikat di tempat ini. Kami aktifkan malaikat Tuhan di sekeliling tempat ini yang berperang bagi kami. Malaikat Tuhan yang berperang bagi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya iya iya. Yes Lord. Kerajaan Tuhan hadir di tempat ini. Kerajaan Tuhan hadir di tempat ini. Let your kingdom come, let your will be done. Let your kingdom come, let your will be done. Ya, semua yang bukan daripada Tuhan, kami kebas tolak katakan di dalam nama Yesus. Let your kingdom come, let your will be done. Oh, let your kingdom come. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Deklarasikan kerajaan Tuhan hadir. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Dengan iman deklarasikan your kingdom come. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Say on earth as it is in heaven. 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 Di bumi seperti di surga. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Your kingdom come. Your will be Kingdom done. come. Your will be done. Your kingdom Yes, come. Lord. Your kingdom We welcome you, the King of Kings. Yeshua HaMashiach. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Declare on earth as it is in heaven. 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 Di bumi seperti di surga. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. On earth. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is in Terus heaven. sampai kau merasakan surga hari yang di rumah nyanyikan on earth. On earth as it is in heaven. Let's shake it. This is heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is heaven. On earth as it is heaven. On earth as it is heaven. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom Come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will. Your kingdom come, your will be done. 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 Yes, Lord. Kami percaya kerajaan Tuhan sudah hadir di tempat ini. Kerajaan Tuhan sudah hadir di rumah demi rumah. Dan hanya hadirat Tuhan yang boleh ada pada malam hari ini. Haleluya. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Yes. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your Haleluya. kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Haleluya. Your kingdom come, your will be done. 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 Haleluya.
Your kingdom come, your will be done. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Wow, I can feel it. Kerajaan surga sudah hadir di tempat ini. Amin. Di rumah demi rumah. Di bumi seperti di surga. Amin. Dan semua kuasa kegelapan sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melawat setiap kami. Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami. Beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian. Agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar semua perkataan yang keluar itu hanya berasal daripada Roh Kudus saja di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus sudah mengcover, memproteksi setiap kami di dalam nama Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami menerima lawatan yang luar biasa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Karena di tempat ini masih ada pohon Natal. Jadi pertama-tama saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Belum terlambat ya, masih bulan Januari Bapak Ibu. Belum terlambat ya. Masih di bulan Januari. Oke, saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya semangat malam hari ini? Ya semangat katakan wuh. Entah kenapa tadi ketika saya maju ke depan, saya merasa ada suatu aura kegelapan yang cukup pekat dan kita tadi udah berdoa bersama-sama dan kita tolak patahkan semua yang bukan daripada Tuhan. Amin. Semua langit tembaga sudah dihancurkan. Apapun yang mau mengintervensi ibadah malam hari ini sudah Tuhan take over. Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Bukan kita, bukan kuat dan gaya kita. Tapi malaikat Tuhan yang sudah berkeliling di tempat ini. Dan mereka yang akan berperang buat setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya akan membawakan firman Tuhan mengenai kunci di tahun 2022. Saya akan bawakan revelation mengenai apa kunci-kunci yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2022. Saya nggak akan bagikan prophetic research karena Bapak Ibu pasti ngantuk ya. Karena kalau tentang data-data tentang prophetic research itu banyak sekali. Saya hanya mau bagikan beberapa untuk Bapak Ibu. Intinya setiap kunci ini kita mau tangkap dan kita lakukan dengan iman. Kemarin siapa yang tempat ini merasakan gempa? Ada yang merasakan gempa? Oh Bogor kerasa kuat, lumayan kuat ya Bogor Jakarta. Cipanas saya nggak terlalu kerasa, tapi ada beberapa tempat yang kerasa. Kita kerasa gempa dan ada berbagai macam berita. Kemarin baru di awal tahun sudah banyak berita. Tapi bukan menjadi membuat iman kita jadi lemah. Amin saudara. Malah justru Tuhan Yesus sendiri bilang, justru dalam masa kegelapan kasih karunia semakin nyata. Bukankah saudara lihat di semua zaman kegelapan di firman Tuhan, di situ dibangkitkan jenderal-jenderal Tuhan. Kalau zaman gak gelap, gak ada bangkit jenderal Tuhan. Tapi karena zaman semakin gelap, di situ karunia Tuhan, kasih karunia semakin bertambah-tambah. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika dosa semakin bertambah-tambah, di situ kasih karunia semakin bertambah-tambah. Amin, saudara. Banyak hal sebenarnya yang kita dapat tentang tahun 2022. Bapak Ibu pasti juga banyak dengar hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu juga banyak mungkin dapatkan secara personal bahwa ini bukan tahun yang mudah. 2000 kita bukan lagi mau nakut-nakutin atau melihat hal yang negatif, tapi kita harus melihat dari sisi pandang Tuhan dan kita lihat dari sisi alam roh atau profetik bahwa ini bukan tahun yang mudah. Tapi percaya di balik tahun yang gak mudah ini ada mujizat yang spektakuler terjadi buat setiap kita. Kenapa namanya mujizat yang spektakuler? Gak akan ada mujizat kalau gak ada namanya masalah. Jadi ketika Bapak Ibu berharap akan mujizat, Bapak Ibu berharap akan pertolongan, artinya itu sepaket dengan masalah dan goncangan. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan bilang, bumi laut akan bergoncang, tapi kerajaan Tuhan kokoh selamanya. Dan kau dan saya yang berada dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan di dalam nama Yesus. Amin, beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Buat Tuhan kita, haleluya. Saya singkat aja ya Bapak Ibu. Kenapa sih di Alkitab ada kitab bilangan? Kenapa di Alkitab ada kitab Numbers? In KJV atau NIV ada kitab Numbers. Karena apa?
Tuhan berbicara melalui angka. Tuhan berbicara melalui angka. Kalau Tuhan gak berbicara melalui angka, kita hapus saja kitab bilangan. Kenapa harus ada bilangan? Kenapa Tuhan mengukur semua dengan tepat? Kenapa harus ada hari ke-6, hari ke-7? Artinya Tuhan speak with numbers. Tuhan berbicara melalui angka. Dan tahun ini kita masuk tahun 2022. Saya hanya singkat aja Bapak Ibu. Yang depannya ini. Karena saya usahakan nggak terlalu lama-lama karena kita ternyata udah di jam 8.21 ya. Bapak Ibu jangan ngantuk dulu ya Bapak Ibu. Jangan ngantuk. Tapi saya tadi tiba-tiba confirm ya sama Inang udah. Karena di awal pas saya duduk di meja makan Tuhan bilang bahwa di tempat ini akan didoakan lebih dahulu ketika nanti ada pujian penyembahan. Ketika dalam worship and praise kita akan mendoakan untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini. So yang datang di tempat ini akan didoakan lebih dulu. First come. First go ya, yang pertama datang kan pertama pulang. Nah Bapak Ibu angka 22. Angka 22 itu angka kembar. Kalau Bapak Ibu lihat di rumah roti saya juga bagikan mengenai pewahyuan revelation mengenai payback 5782. Itu waktu itu lewat Zoom hari Minggu, waktu itu tahun Rosh Hashanah, tahun baru Israel. Tapi hari ini ternyata bukan hanya angka 2, tapi ada double 2 yaitu 22. Bapak Ibu, angka 22 itu berbicara apa sih sebenarnya? Angka 22 itu berbicara kekacauan dan penghakiman. Kenapa? Karena satu-satunya kitab di perjanjian baru yang punya 22 pasal hanya satu kitab, yaitu kitab Wahyu. Wahyu berbicara akhir zaman. Wahyu berbicara penghukuman, tetapi di Wahyu juga berbicara kemenangan atas iblis. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena tak dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kata-kata dari lagu ini ada di Wahyu. Amin saudara, Wahyu 12 kalau nggak salah. Dan itu sama dengan kitab penghukuman, kekacauan dan akhir zaman. Kalau kita lihat juga dalam sejarah Alkitab, ternyata ada 3 raja yang sangat jahat di zaman Israel. Yang itu memimpin selama 22 tahun atau dia itu mulai memerintah pada umur 22 tahun. 3 raja itu adalah Yerobeam, Ahab dan Amon. 3-tiganya ini mengandung unsur angka 22. Lalu artinya apa? Artinya di tahun ini kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga bahwa kekacauan, bahwa pemerintahan, Firaun akan dibangkitkan. Firaun, kekacauan, chaos akan dibangkitkan. Tapi kita jangan takut, sekali lagi di kitab yang sama, di mana penghakiman itu Tuhan tulis, di mana kekacauan bangsa-bangsa Tuhan tulis, tapi di kitab yang sama itu penghukuman terakhir buat iblis. Di kitab yang sama oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Hari ini apa yang menjadi musuh utamamu, yang sudah bertahun-tahun menggerogoti keluargamu, baik itu spirit kemiskinan kah, spirit sakit penyakit, spirit perzinahan, perselingkuhan, itu di 2022 akan dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Tidak ada dukun manapun yang bisa menyerang anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita lebih dahsyat. Yesus gua gak selemah itu bro. Amin saudara. Karena saya merasakan ada suatu, jadi gini, kalau Bapak Ibu rasa di alam roh, ada pertempuran yang luar biasa antara kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Iblis lagi mau gila-gilaan kasih agendanya, tapi Tuhan lebih gila lagi mau bawa agenda Tuhan di bumi ini. Lihat di awal 2022, kita tahu muncul ya emang dari akhir 2021, Omikron semakin membooming seolah-olah, tapi kita terus tahan dalam doa. Kita terus doakan bahwa angka COVID harus 0, Omikron harus 0, kita berdoa amin. Kita lihat ada artis yang memelihara bayi arwah. Makin booming kan, itu sebenarnya udah ada dari dulu. Dari Thailand, dari mana itu sudah dari dulu. Tapi kenapa di Indonesia baru booming 2022? Bayi arwah.
Bisa jual beli online lagi katanya. Belum lagi kisah film, Bapaknya suka nonton gak series Layangan Putus? Dia ketawa ya, suka Kinan dan Aris. Itu kayak saya bingung, itu nge-booming banget di mana-mana. TikTok, Instagram. Artinya iblis lagi lepasin roh perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Itu kan endingnya akhirnya, ini jadi cerita film. Endingnya kan Aris sama Kinan cerai kan. Dan malah orang, iya nonton. Saya gak nonton tapi saya lihat di TikTok. Lihat di Instagram. Cuman saya ketika kita ambil research tentang hal ini, artinya apa yang paling booming di negara ini saat ini, artinya itu yang iblis mau lagi kerjain. Iblis lagi mau ambil kebasnya dalam nama Yesus, iblis mau rusak keluarga-keluarga. Mau kasih roh perselingkuhan, ketidaksetiaan. Seperti film yang itu Layangan Putus. Bayi arwah. Omikron dan banyak hal. Kemarin puji Tuhan sekarang harga minyak udah turun lagi kan, pemerintah memberikan ini kayak cerita apa news terkini gitu. Kemarin naik headline news tapi sekarang turun lagi jadi 14.000 1 liter, tapi di supermarket kosong semua katanya. Belum lihat ya Bapak Ibu. Katanya udah kosong stoknya. Apa sih yang kita tangkap Bapak Ibu? Baru belum nyampe 1 bulan 2022. Tapi berita udah banyak lagi tersebar. Berita udah banyak lagi yang kayaknya meresahkan. Belum kemarin gempa ya, yang itu hampir lupa kelewat headline newsnya. Gempa, banjir dan lain sebagainya. Artinya gini loh, zaman itu udah semakin gelap. Ini udah tanda-tanda akhir zaman. Walaupun saya nggak bilang kapan akhir zaman. Tapi tanda-tanda udah menunjukkan bahwa Jesus is coming soon. Tanda-tanda udah menunjukkan Tuhan Yesus datang segera. Kita semua harus berjaga-jaga sebagai mempelainya, amin. Saya akan bukakan dulu, kita baca firman Tuhan. Kita buka di, ini kemarin waktu saya bawa firman di Zoom di Surabaya juga saya bagikan firman Tuhan ini yang pertama. Karena ini yang begitu kuat. Tuhan ingatkan buat tahun 2022. Tapi nanti poinnya berbeda. Tadi saya soalnya sempat lihat Zoom, ada beberapa orang yang ikut ibadah kemarin juga. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. 2022 itu angka kembar, 2 dan 2. Artinya apa sih? Ya, oke, kita baca. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, janji Tuhan 2022 akan penuh banyak hal dahsyat luar biasa. Tetapi bagaimana kita menggenapinya itu ada di tangan setiap kita Bapak Ibu. Malam hari Tuhan sedang memperhadapkan mana yang kau mau pilih. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Itu angka kembar, berbicara angka kembar. Jadi kalau kita gak ambil respon yang tepat, kalau kita di lembah penentuan gak ambil respon yang tepat, bukan berkat yang didapat, tapi kebalikannya. Angka kembar itu selalu berbicara demikian Bapak Ibu. Iblis lagi mau kasih agendanya, tapi Tuhan lebih dahsyat lagi mau kasih agendanya. Pilihan di tangan engkau dan saya, mana yang mau engkau pilih? Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, itu semua ada di tangan setiap kita. Bagaimana respon kita menjalani 2022, bagaimana kita menangkap setiap rema janji Tuhan, bagaimana kita menghidupi diri kita di tahun 2022. Amin saudara. Dan saya yakin kita semua engkau dan saya memilih kehidupan. Kita semua engkau dan saya memilih berkat dan bukan kutuk. Amin saudara. Oke, lalu selanjutnya apalagi berbicara tentang tahun 2022. 2000, nah kan tadi saya nyanyikan lagu Your Kingdom Come, Your Will Be Done. Itu berbicara apa sih Bapak Ibu di tahun 2022? 2 dan 2 itu berbicara double Beth. Beth itu angka 2, alfabet daripada Ibrani 2. Artinya Bet itu rumah Tuhan. Dan artinya juga kita makna profetik yang harus kita dapat. Bahwa di tahun 2022 on earth as it is in heaven. Katakan bersama-sama, on earth as it is in heaven. Di tahun ini kalau kita melangkah dengan iman, inilah tahun di mana surga akan dimanifestasikan di bumi. Ini waktunya di bumi akan seperti di surga. Amin, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. On earth as it is in heaven. Di surga adanya apa?
nyanyian, pujian, tarian. Di surga gak ada kesakitan, di surga gak ada kemiskinan, di surga gak ada penderitaan. Tetapi di surga ada sukacita, tarian, sorak-sorai. Dan kalau engkau percaya, itu akan terjadi buat keluargamu, buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya imani banget dengan kuat hal ini. Dunia boleh melihat semua hal buruk. Banyak orang melihat hal buruk. Oh, ini bencana kekacauan. Tapi kita harus lihat kairos di setiap bencana. Kita harus lihat kairos di setiap kegelapan. Oh, kalau dunia makin gelap artinya surga makin akan dinyatakan buat setiap kita. Bukankah di Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena kegelapan menutupi bangsa-bangsa. So kalau kegelapan menutupi bangsa-bangsa, artinya ini waktunya terang Tuhan terbit atasmu dan setiap kita. Terang Tuhan akan ada buat keluargamu dan keluargaku. Dan ini waktunya Tuhan yang berperkara buat setiap urusan-urusan kita. Amin, saudara. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa on earth as it is in heaven? Saya akan bukakan lagi Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kau mau di bumi seperti di surga, kau harus masuk dalam zona doamu. Kau harus masuk dalam war room. Saya suka film War Room. Saya percaya banyak yang nonton pasti film itu. Seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya, dia masuk ke kamar doa. Dia berdoa, dia bergulat sama Tuhan dan akhirnya dia menang dan terobosan terjadi. Kalau kita mau melihat banyak yang terjadi itu berkat, yang terjadi itu kehidupan, itu harus sebanding dengan bayar harga yang kita lakukan. Amin, saudara. Jangan kita mau kemuliaan tapi kita gak mau bayar harga. Sorry to say. Mau 50 nabi Tuhan, mau 50 rasul pendeta nubuatin kau. Kalau engkau gak bertindak, kau gak keluar dari zona nyamanmu, itu gak akan tergenapi. Ya Bapak Ibu, hamba Tuhan, kau boleh ikut ibadah Senin sampai Sabtu. Terima siap doa, tapi kalau engkau hanya di zona nyamanmu, kita gak berbuat apa-apa, kita gak berani bayar harga, ya sama aja, itu hanya penundaan demi penundaan. Jadi Bapak Ibu ketika firman Tuhan dilepaskan, tangkap itu dengan iman. Berapa banyak saya dengar kesaksian doa yang mengubah hidup seseorang. Doa seorang istri menguduskan suaminya dan memenangkan suaminya. Doa seorang anak menguduskan orang tuanya dan menyelamatkan orang tuanya. Hari ini coba lihat di keluargamu. Jangan lihat orang-orang yang belum bertobat di keluargamu. Tapi lihat dirimu yang mau berdiri dan berdoa buat keluargamu. Amin. Jangan sedih ngeliat keadaan, aduh orang tuaku begini, suamiku, istriku, anakku kok begini. Jangan ratapi keadaan sekitarmu. Tapi hanya engkau pun sendiri berdiri, asal Roh Kudus bersamamu, kau bisa mengubah keadaan keluargamu. Kau bisa ubah keadaan bisnismu. Permasalahannya mau atau enggak? Lebih banyak mana kita nangis meratapi nasib, atau kita nangis di kaki Tuhan berdoa, kita hancurkan minyak narwastu di kaki Tuhan dan minta pembelaan Tuhan atas hidup kita. Coba cek, buat saya juga pribadi, lebih banyak mana kita stres, depresi dengan keadaan hidup kita, atau kita datang ke kamar doa kita dan kita deal with God. Semakin besar mujizat yang kau perlukan, semakin besar doa yang harus kau lakukan. Kalau kau mau mendapatkan sesuatu yang belum pernah kau dapatkan sebelumnya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Amin saudara. 2022 saya udah dikasih awal yang awalnya menunjukkan tentang chaos dan segala macam. Tapi itu jangan jadi yang kita takut, tapi kita harus berdiri, kita harus berdoa. Apa kita diem aja? Kita ngeliat berita, wah lucu ya ini artis miara bayi roh. Kalau saya jadi agak miris. Bukan miris artinya ini waktunya kegerakan supernatural berarti bangkit. Saya ingat banget di tempat ini saya bilang, waktu itu ibadah saya juga bilang iblis makin gila-gilaan menunjukkan dirinya. Santet online, santet WhatsApp segala macam. Saya waktu itu ingat banget di tempat ini bahwa gereja Tuhan harus bangkit dan masuk ke dalam era supranatural. Gak lama beberapa bulan kemudian artis yang cukup terkenal dia melihara bayi arwah, akhirnya bayinya juga dikasih lagi ke orang. Pokoknya ini jadi banyak ngetren hal seperti itu. Kalau kita sebagai gereja Tuhan melihat hal itu, artinya kita harus miris dan kita harus bangkit, generasi harus dimenangkan saudara. Artinya apa itu? Bayi arwah itu artinya apa? Iblis lagi mau habisin generasi. Berapa banyak sorry to say di gereja Tuhan, kegerakan anak muda akhirnya padam. Berapa banyak gereja Tuhan banyak diisi oma-oma, mama-mama, ibu-ibu. Anak mudanya sulit untuk masuk ke gereja.
Ya kita harus berdoa untuk ini Bapak Ibu, kita harus berdoa untuk ini. Ketika saya lepaskan tentang fakta, tentang research yang ada, bukan berarti itu jadi takut. Dan bukan kita hanya mendengar, wow mengerikan sekali. Tapi kita harus bertindak. Mungkin kau gak bertindak dengan skala kotamu, lihat dulu di keluarga kita, adik kita, anak kita, siapa yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu tugasmu dan tugas kita untuk berdiri dan berdoa, untuk menyelamatkan banyak jiwa, amin. Kita gak tahu waktunya saudara, karena Jesus is coming soon. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dengan cepat saya akan bukakan lagi Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di tahun ini selain kita harus mengikat apa yang di bumi terikat di sorga, kita harus melepaskan apa yang di bumi dan lepaskan di sorga. Kita juga diberikan oleh Tuhan kunci Daud. Amin saudara. Kalau yang poin yang pertama tadi, kalau engkau mau surga itu hadir di keluargamu, kau harus berani dengan doamu, ikat semua yang ada di keluargamu, ikat semua yang ada di hidupmu. Dan lepaskan kebalikannya. Kalau yang sedang menimpa keluargamu, misalkan ya roh hutang, roh kemiskinan, ikat setiap roh kemiskinan, roh hutang dan lepaskan roh kelimpahan. Amin. Kita lakukan pembalikan keadaannya, pokoknya gak mau ngerti, gak mau tahu. Pokoknya kita doa dengan iman kita sampai terjadi sesuatu. Dan yang kedua tentang kunci Daud. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Dan Tuhan katakan hari-hari ini 2022 di zaman yang semakin gelap, goncangan yang semakin muncul, Tuhan lagi bangkitkan generasi-generasi Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Generasi pemuji penyembah yang hidup takut akan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kunci Daud. Sehingga apapun yang tertutup harus terbuka di dalam nama Yesus. Apapun yang tertutup harus terbuka di dalam nama Yesus. Tangkap ini dengan iman saudara. Karena ketika Bapak Ibu tangkap dengan iman, apapun yang dahulu di musim lalu tertutup harus terbuka di tahun 2022. Apapun itu, baik koneksi-koneksimu, pekerjaan bisnismu, keluargamu yang tertutup di tahun 2022 harus terbuka di dalam nama Yesus. Karena 22 itu berbicara double bed, berbicara rumah Tuhan, berbicara rumah Daud, kunci Daud. Tangkap itu semua. Karena kalau kita tangkap dengan iman, saya yakin gak akan lama, akan banyak kesaksian tentang hal ini. Dari tempat ini, dari rumah roti, akan nama rumah roti juga rumah depannya. Artinya this is your year loh, 2022 rumah, Beth. 2 itu bed, itu artinya rumah, dan rumah roti artinya ini tahun untuk engkau di tempat ini rumah roti. Kalau kau tangkap dengan iman itu akan terjadi, nggak sampai pertengahan bulan 2022. I declare akan ada nubuatan yang akan digenapi di tempat ini, akan ada kesaksian bahwa pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, bahwa di tahun ini Tuhan sedang, karena ini dua-dua kembar, Tuhan sedang pisahkan benih jahat dan benih yang baik. Gandum dan ilalang akan Tuhan tampi. Jadi hari-hari ini kalau dalam hidup kita masih ada benih-benih jahat yang harus dibereskan, Tuhan akan bereskan itu segera. Kalau masih ada stronghold, old cycle, bloodline, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, garis darah yang salah, Tuhan akan tuntaskan dengan segera tahun 2022. Bapak Ibu percaya atau tidak? 80% dari apa yang kau alami itu berasal dari karena garis darahmu. Perceraian, kemiskinan, tidak damai sejahtera di keluarga, sakit penyakit, itu karena garis bloodline. Karena kutuk bloodline. Dan itu harus dipatahkan di dalam nama Yesus. Iblis boleh menuntut, iblis boleh menyerang setiap generasi, tapi darah Yesus lebih berkuasa. Darah Yesus berteriak lebih kencang dari setiap kutuk generasi yang ada di keluarga kita. Darah Yesus yang berseru tetelestai, it is finished. Di atas kayu salib, setiap kutuk sudah berubah jadi berkat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu capek gak sih? Ada yang saya ngerasa tiba-tiba, ngerasa capek gak sih? Kok kayaknya udah muter-muter di tempat terus. Udah di satu titik gak bisa namanya ada breakthrough. Selalu ada batasan. Apa ya bahasanya? Kayaknya gak bisa ada suatu ledakan dalam hidupmu. Itu harus dicek, itu bisa jadi bloodline atau generational curse. Dan kita percaya ini janji Tuhan 2022, Tuhan berurusan dengan hal itu semua. Coba cek dalam hidup Bapak Ibu, apa kegagalan yang berulang? Apa kegagalan yang berulang? Apa hal yang selalu musuh yang belum pernah dikalahkan? Percaya 2022, kalau engkau percaya dan engkau melakukan tindakan imanmu, itu akan segera diubahkan menjadi berkat generasi.
Saya tiba-tiba karena tadi ketika saya mulai maju ke depan, nanti mungkin ada beberapa orang yang akan saya doakan, saya melihat beberapa orang yang seperti ditawan. Seperti ditawan oleh kuasa, ya intinya ada sesuatu yang harus di-break. Harus ada sesuatu yang harus dilepaskan. Karena hidupnya selalu gagal, mau proyek A gagal, koneksi B gagal. Padahal modal udah banyak, tapi gagal aja. Dan kau seringkali menanya, what's wrong? Apa yang salah dengan diri saya? Dan Tuhan tak kenapa bilang seperti itu, malam hari ini kau akan terima kelepasan. Karena itu ada bloodline yang harus Tuhan redeem, yang harus Tuhan tebus malam hari ini. Dan gak ada yang kebetulan kalau kau hadir malam hari ini. Karena saya bisa merasakan ketika saya berdiri di belakang, dan makanya saya baju ke depan, langsung kita pujian penyembahan, kita warfare. Dan kita langsung melakukan tindakan iman, dan di situ ada terjadi breakthrough dan terjadi terobosan. Dan kalau engkau merasa engkau orangnya bersiap-siap, terus minta sama Tuhan, minta kelepasan malam hari ini. Ingat, di pertama bulan, di tahun 2022, itu akan menentukan sepanjang tahun 2022-mu. Sekali lagi, di bulan pertama 2022 akan sangat menentukan bagaimana engkau mengakhiri 2022-mu. So malam ini pastikan kau serius dan tangkap semua rema firman. Kau tangkap setiap janji Tuhan buat 2022. Dan tidak ada satupun yang bisa dicuri iblis. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kayak yang tadi 3, gandum dan ilalang akan Tuhan pisahkan. Dan yang pertama akan Tuhan lakukan adalah di gereja Tuhan. Gandum dan ilalang akan Tuhan pisahkan. Dan yang pertama-tama Tuhan lakukan adalah di gereja Tuhan. Bagaimana kita tahu itu gandum? Bagaimana kita tahu itu ilalang? Tuhan sendiri bilang di Matius 7 ayat 19-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau engkau mau tahu mana gandum, mana ilalang, kau akan melihat dari buahnya. Apakah ada buah pertobatan? Apakah ada buah jiwa-jiwa? Ada buah pelayanan ya? Kita hari-hari harus semakin minta roh pembeda yang kuat, saudara, 2022. Kita minta roh pembeda yang kuat, bahkan ketika engkau punya koneksi. Berapa banyak orang konseling, akhirnya dia punya koneksi yang salah dalam bisnis mereka. Ditipu dan akhirnya mengalami bangkrut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak punya roh pembeda. Tapi hari-hari ini minta Tuhan roh pembeda. Karena saya lihat juga di beberapa orang di tempat ini ada yang mulai diajak kerjasama sesuatu proyek. Beberapa proyek. Dan Tuhan bilang ada yang harus kau ambil, ada yang harus kau tidak ambil. I don't know. Suddenly Holy Spirit, tiba-tiba Roh Kudus mengatakan itu kepada saya. Ada orang-orang yang sedang hari-hari ini sedang mau bertemu dengan koneksinya. Tapi hati-hati, kau harus membedakan mana gandum dan mana ilalang. Kau harus bisa membedakan yang tepat karena 2022 koneksi ilahi itu yang menentukan kau akan masuk destiny atau enggak. Saya lihat soalnya tiba-tiba Roh Kudus bilang, ada orang-orang yang sedang tiba-tiba lagi senang karena mau dapat koneksi yang baru. Karena mau ada koneksi yang baru tentang bisnis, tentang usaha yang baru. Tapi Tuhan bilang, tanya Tuhan, ambil waktu bersama Tuhan, dan biar Tuhan singkapkan siapa orang tersebut. Jangan karena mulutnya manis. Ini tiba-tiba jadi kayak ada prophesy. Karena mulutnya manis, nih orang kayaknya ramah, baik, mulutnya manis. Tapi hati-hati. Spirit yang bukan daripada Tuhan itu harus kita tolak patahkan di dalam nama Yesus. Jangan karena kita tergoda karena mulut manis, karena dia sepertinya ramah, karena dia sepertinya baik, tapi justru itu menghancurkan kita. So, minta roh pembeda yang kuat di tahun 2022 ini dan kita bisa masuk ke dalam destiny yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Lalu kunci, yang tadi kuncinya udah ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang di bumi seperti di surga, saya ulang 2 tentang kunci Daud. Ketiga, kita harus membedakan benih yang baik dan yang jahat. Itu kunci-kunci kita masuk 2022. Dan bagaimana kita untuk bisa mengerti dan kita memahami setiap kunci-kunci itu, kita harus meminta yang namanya extraordinary favor. Kita harus minta pengurapan, kita harus minta perkenanan yang luar biasa daripada Tuhan. Seperti contoh Daud, kenapa dia sangat berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia punya sifat, karena dia punya salah satu karakter itu tentang kesetiaan. Saudara, setia itu adalah hari-hari ini banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Banyak orang bisa baik, banyak orang bisa bermulut manis, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Hari-hari ini kita semua berdoa bahwa engkau dan saya kita ditemukan setia, amin. Kita ditemukan setia di hadapan Tuhan. Hari-hari ini setia itu bukan karena lagi di posisi enak. Orang bagaimana bisa diuji kesetiaannya? Kalau sedang dalam kondisi yang gak enak. Kesetiaan itu diuji ketika orang itu mengalami kondisi yang enak.
Bahkan ketika engkau gak menerima jawaban doamu. Bahkan ketika engkau harus menanti. Bahkan ketika engkau hari ini mengalami kondisi yang enak. Apakah engkau tetap setia menyembah Tuhan? Bapak Ibu, kesetiaan itu adalah satu hal yang sangat menyentuh hati Tuhan. Kesetiaan itu adalah satu hal yang benar-benar yang buat hati Tuhan gak tahan. Kesetiaan itu bukan dicari ketika engkau diberkati, ketika engkau lagi happy. Tapi justru ketika engkau sedih, ketika engkau gak punya apa-apa, tapi kau tetap menyembah Tuhan. Itu adalah sifat kesetiaan yang Tuhan suka. Seperti kisah Zakaria, saya gak akan buka ayatnya. Di Lukas 1 ayat 5-7. Bapak Ibu tahu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru itu bedanya hampir 300-400 tahun. Gak ada nabi, gak ada rasul, gak ada firman Tuhan, gak ada penubuatan. Tapi ada satu keluarga yang sangat mencintai Tuhan, yaitu Zakaria. Dia imam loh Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Istrinya mandul. Elizabeth. Udah usia lanjut, dia gak punya anak. Tapi apakah dia kecewa sama Tuhan? Apa dia mundur dari panggilannya? Dia tetap setia sama Tuhan. Sampai Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Sampai akhirnya Tuhan pilih rahim Elizabeth untuk melahirkan seorang nabi besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Hari-hari ini Tuhan lagi datang kepada setiap kita. Mungkin di pandemik ini bisnismu mengalami penurunan. Atau kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Atau kau belum dijawab doanya. Tuhan sedang bertanya, will you still love me? Tuhan lagi bilang, when nothing happens, ketika gak ada apapun yang terjadi dari doa-doamu, apakah kau mau tetap mencintai aku? Atau kau datang hanya karena kau pengen diberkati? Sorry to say. Atau kau hanya datang hanya karena mau jawaban doa? Ya itu sangat bagus. Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau kasih mujizat kita. Mau mujizat buat kita. Tapi terlebih lagi Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari cinta di hati setiap kita. Berapa banyak kita kehilangan esensi pujian penyembahan dengan gairah cinta. Karena kita sedang dalam titik terendah kita. Di pandemik ini kita banyak semua kita ngalamin badai. Dan Tuhan sedang bilang hari ini kepada setiap kita satu persatu. When nothing happens, will you still love me? Ketika doamu belum dijawab. Bahkan ketika hari ini kau belum lihat pemulihan di keluargamu. Mau gak kau tetap setia menyembah Tuhan? Karena setia itu gak dilihat ketika kau banyak duit, diberkati, keluargamu baik-baik aja. Semua orang bisa setia kalau lagi kondisi baik. Tapi kalau engkau mengalami air mata, kau di titik terendah. Bisakah engkau tetap setia dan nyembah Tuhan? Saya ketika dapat firman ini saya juga menangis dan saya langsung bilang sama Tuhan. Mungkin ada beberapa doa saya yang belum dijawab. Saya yakin bukan tidak dijawab, tapi belum dijawab. Tapi saya bilang, aku akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, hari ini mungkin gak ada yang tahu keadaanmu terdalam dalam di jiwamu. Dalam keadaan rohmu. Tapi kalau Tuhan melihat engkau setia, apa sih yang Tuhan gak mau kasih buat setiap kita? Saudara, waktu itu kisah Daud di kudeta Absalom. Masih ingat? Daud powerful banget. Absalom kudeta dia. Dan akhirnya dia harus keluar dari istana. Di titik terendah Daud. Di situ waktu yang tepat Daud menentukan siapa orang-orang yang benar berdiri buat dia. Sama halnya. Ketika Tuhan buat keadaan hidupmu semakin gelap. Di situ Tuhan sedang mencari siapa orang-orang yang benar terus berdiri atas hidupnya buat Tuhan. Tuhan yang sedang mencari kapasitas orang yang setia. Bahkan ketika engkau sedang dicabutin, dipruning, diproses Tuhan, dibentuk karakternya. Mau gak engkau tetap setia? Justru di masa ini, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Bapak Ibu tahu ketika Daud akhirnya menang lawan Absalom, apa yang terjadi? Semua orang yang berdiri buat Daud, mereka mendapat promosi gila-gilaan, mereka dapat berkat gila-gilaan, mereka mendapat jabatan yang gila-gilaan. Itu Daud manusia, apalagi Tuhan kita yang dahsyat. Dia akan kasih reward buat orang-orang yang setia. Dia akan kasih, dia lihat di tempat yang terdalam. Ketika walaupun kau sedang terluka, kau sedang menangis, bahkan duit untuk beras saja kau gak punya. Walaupun kau lihat sakit penyakit masih ada di keluarga, tapi kau still worship God. Tapi kau tetap sembah dia. Dan Tuhan bilang, aku menemukan hambaku yang setia. Aku menemukan hambaku yang berkenan di hadapanku. Karena kau datang bukan dengan kelimpahanmu. Kau datang bukan karena kau sedang berbahagia. Tapi dalam titik terendah kau tetap mempercayai Tuhan. Ini yang sedang terjadi 2022. Jangan kita berharap keadaan akan normal kembali dulu loh Bapak Ibu. No. Even getting worse. Bahkan mungkin semakin buruk.
Tapi jangan takut, kesetiaan kita Tuhan anggap sebagai kebenaran. Ketika engkau walaupun lagi susah gak bisa ke gereja, akhirnya bisa ibadah online, Tuhan suka itu. Walaupun bisnismu akhirnya kehilangan omset yang banyak banget karena lagi ke pandemi, tapi kau tetap nyembah Tuhan bahkan dalam kekuranganmu. Kau memberikan perpuluhan kepada gereja di tempatmu berasal, atau kau menabur dengan air mata, kau akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya lihat itu gini loh, karena di tahun ini ada suatu kegerakan Roh Kudus yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu hari ini ayo sekali Yesus tapi Yesus. Kita start 2022 dengan luar biasa dan kita akhiri 2022 dengan luar biasa. Amin saudara. Itu kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Karena banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang berkarunia. Banyak orang jago khotbah. Banyak orang jago memuji menyembah Tuhan. Tapi orang setia siapakah yang akan menemukannya. Ketika bahkan posisi itu udah gak populer lagi. Pendoa yang berdiri di belakang. Pendoa yang gak dilihat tapi terus berdoa menyangga suatu pelayanan. Tuhan akan kasih reward. Tuhan perhitungkan itu. Bahkan ketika orang udah meninggalkan pelayanan itu. Usher apapun itu. Ketika kau tetap berdiri dan melakukan bagianmu. Tuhan anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan Tuhan sedang memberikan reward. Itulah kunci buat 2022. Saudara. Akhir zaman itu seperti ketika Tuhan Yesus disalib. Orang Israel sangat senang. Ini saya tiba-tiba dapat. Orang Israel sangat senang. Karena Raja Israel akan datang. Mereka pikir apa? Raja Israel dengan kemegahannya. Yesua Hanazareth Fameleh Yahudin. Dengan kemegahannya dia akan bela Israel. Tapi yang kejadiannya apa? Dia ditangkap. Dicambuk di atas kayu salib. Gak punya apa-apa. Ada beberapa respon orang ketika kejadian itu. Sama halnya dengan hari ini saudara. Kau mau pilih posisi yang mana? Ada posisi Petrus, ada posisi Yudas, ada posisi Herodes Pilatus, ada posisi Maria dan Yohanes. Bapak Ibu, kadang Tuhan itu datang dalam hidupmu gak seperti apa yang kita mau loh. Bapak Ibu mungkin pikir, aduh saya lagi butuh buat SPP anak, jebret, tiba-tiba dapat 100 juta. Kita kan pikir pertolongan Tuhan begitu kan? Otak kita yang segede bapau ini sangat pintar sekali gitu ngatur Tuhan. Otak kita yang segede bapau tuh bilang, pokoknya kalau terobosan di keluargaku harus begini nih. Sama kayak orang Israel. Ketika Tuhan datang pengennya, wah harusnya Raja Israel dong yang megah. Tapi kenyataannya malah dibikin sampai sehina-hinanya. Dibikin sampai sehancur-hancurnya. Dan di situ kesetiaan anak-anak Tuhan diuji. Sama halnya ketika Tuhan udah bernubuat atas hidupmu. Tuhan udah berjanji atas hidupmu. Tapi kenyataannya kok bukan seperti apa yang kau bayangkan. Mau gak kau tetap setia? Mungkin kau mengalami jatuh sempat kecewa sama Tuhan seperti Petrus. Berkhianat. Tapi ternyata Petrus bertobat, berbalik lagi. Jangan sampai kayak Yudas. Hanya karena uang, hanya karena 30 perak. Keping perak. Dia berkhianat dan dia gak kembali lagi. Jangan juga karena Herodes dan Pilatus. Jangan juga seperti Herodes Pilatus. Herodes itu orang Israel. Imam Farisi dia orang Israel. Tapi dia benci dengan kegerakan. Dia iri. Awalnya iri. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan. Kenapa sih sebenarnya Tuhan Yesus disalib? Iri awalnya. So jangan sampai di zaman yang gelap ini. Di zaman akhir ini. Jangan sampai respon kita. Seperti ahli Farisi dan Herodes. Kita tahu firman. Tapi ketika kita ngeliat kegerakan yang gak sesuai sama kita. Kita mau matiin gerakan itu. Tapi biar kita seperti Maria dan Yohanes. Amin. Yang paling terakhir berdiri di salib Kristus. Dan dia gak pernah bergerak. Dia terus menemani Tuhan Yesus sampai akhir. Dia menemani Tuhan Yesus sampai akhir. Dan Tuhan dapati mereka setia. Amin saudara. Dan yang kedua. Yang keberapa nih poinnya? Abis yang setia lah pokoknya ya. Saya keempat kok jadi kedua ya. Yang keempat itu seni menghormati Tuhan. Respect God. Bapak Ibu, berapa banyak kita cinta Tuhan? Amin. Tapi seni menghormati Tuhan. Saya kadang salut gitu sama orang-orang di agama lain. Mereka ketika berjumpa dengan Tuhannya mereka sangat well prepared banget loh Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai lepas sepatu atau bersihin tubuh mereka. Mereka gak mau benar-benar menghargai well prepared Tuhan banget. Well prepared banget ketika dia mau ketemu Tuhan. Tapi sorry to say hari-hari ini saya juga ketika Tuhan bilang ini saya merasa tertampar. Seringkali kita kurang menghormati Tuhan. Seringkali kita kurang menghormati Tuhan dalam pujian penyembahan kita.
dalam kehidupan doa kita. Ketika kita bangun tidur, apa yang pertama dibuka? Handphone, ngeliat TikTok, Instagram, WhatsApp. Atau kita benar-benar langsung thanks God. Kita memuji Tuhan. Kadang kita harus belajar loh Bapak Ibu dari orang yang gak mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka lebih punya karakter dan attitude dibanding orang-orang Kristen. Saya ingat banget cerita yang kayak saya sudah pernah bawakan di tempat ini juga. Banyak orang akhirnya gak mau terima Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesusnya. Karena kelakuan orang Kristen ya. Sorry. Saya juga makanya ketika saya bilang ini juga saya sedang introspeksi diri saya Bapak Ibu. Kadang kan kita karena udah Kristen, segala sesuatu kita udah gak ada batasan lagi, udah gak ada standar hidup lagi. Semuanya holy, semuanya holy. Tapi ketika Tuhan bilang hari ini respect, kita harus meningkatkan seni menghormati Tuhan. Seni menghormati Tuhan itu artinya apa sih? Kita harus respect dari hal-hal yang detail. Ketika engkau respect Tuhan, kau akan respect pemimpinmu. Ketika kau respect Tuhan, kau akan respect hamba-hamba Tuhan di atasmu. Misalkan di rumah roti ini pemimpinnya. Jangan kita kelihatan manis di depan ternyata di belakang ngomongin. Kayak gitu kan. Atau orang tua kita, bahkan pemimpin kita. Karena Tuhan lagi mau upgrade setiap karakter kita Bapak Ibu. Tuhan lagi mau meningkatkan seni menghormati Tuhan. Hormati otoritas di atasmu. Karena tidak ada orang pemberontak yang diberkati Tuhan loh saudara. Benar ini firman Tuhan. Saya bilang gini, ya lagian kan ini juga bukan saya pemimpin. Uda dan Inang Uda atau siapapun di gereja Bapak Ibu atau siapapun Bapak Ibu rohanimu. Kau harus hormati seni menghormati Tuhan. Bapak Ibu sangat menyedihkan loh. Netizen di Indonesia itu nomor 1 ternyata yang paling nyinyir di dunia. Saya baca di berita. Sampai tahu, maaf kemarin ada artis kan yang meninggal, tahu kan kejadiannya. Kayaknya saya gosip mulu dari tadi. Kayak yang cantik itu siapa? Miss Laura sama Gaga Muhammad kan. Gak boleh disebut ya harusnya. Ini lagi tampilan di YouTube lagi nanti. Intinya singkat cerita yang meninggalnya kan Miss Laura gitu ya. Sampai ada artis luar negeri namanya Laura dibikin rest in peace juga. Bapak Ibu kalau lihat di beritanya ya. Saya kan suka lihat Instagram gitu, Lambetura. Sampai dibilang gini, netizen Indonesia tuh punya power yang gak terhentikan gitu. Nyinyirnya luar biasa nomor 1. Dan itu ngeri banget loh. Bahkan Presiden Jokowi aja udah mereka gak takut lagi ngomongin. Presiden Jokowi, semua orang bisa diomongin, ngeri loh. The power of netizen. Hanya karena the power of netizen, seorang artis bisa minta maaf di media gitu kan. Artis yang kabur daripada apa? Karantina. Saya minta maaf, bikin video kepada netizen Indonesia. Kayaknya suara netizen itu udah kayak suara Tuhan gitu. Kenapa saya bilang gitu? Itu menunjukkan artinya spirit nyinyir, apa ya bahasanya? Julid nyinyir itu kan udah makin ngeri loh. Gereja Tuhan, sorry ya. Di gereja Tuhan banyak banget. Spirit nyinyir, mocking spirit. Pokoknya itu ngeri banget. Kalau dulu kayaknya zaman saya kuliah gak senyinyir ini deh. Zaman saya 5 tahun lalu kayaknya gak senyinyir ini deh. Tapi hari ini makin nyinyir gitu. Saya kadang kalau ngeliat lagi ada artis yang viral gitu ya. Saya lihat komennya gila ngeri. Saya kalau jadi artis itu bisa-bisa depresi kali gitu ya. Saya sempat mikir gitu. Walaupun saya juga pernah masuk sih di Pastor in Style gitu. Di akun-akun nyinyir ada sih YouTube saya juga. Tapi saya gak pernah lihat komennya untuk menjaga hati dan jiwa tetap sehat gitu. Cuman maksudnya apa sih Bapak Ibu? Seni menghormati itu udah hilang loh di bangsa ini. Seni menghormati itu udah hilang di gereja Tuhan. Ini kelihatannya sederhana, as simple as that. Ini kayaknya sederhana, tapi Tuhan lagi ingetin ini. Daud itu orang yang sangat menghormati Tuhan loh. Makanya kenapa dia berkenan banget sih? Kita kan kalau bahas Daud memuji menyembahnya kan. Kita bahas Daud memuji menyembah berkenan, tapi hal-hal kecil dari Daud yang bikin hati Tuhan tuh jatuh cinta gak bisa lupa sama Daud. Dia tuh benar-benar setiap bawa tabut, setiap 6 langkah dia nunduk, dia sujud menyembah Tuhan. Sorry ya, berapa banyak kita lagi ibadah online sambil tiduran. Holy. Hello. Yang kau sembah lebih dari Presiden Jokowi loh. Bapak Ibu diundang Jokowi berani gak? Pak Jokowi. Sambil makan salad gitu kan. Garuk-garuk berani gak Bapak Ibu? Gak mungkin berani. Tantangan taruhan sama saya. Datang ke istana. Tungguin belum mandi gitu garuk-garuk sambil makan popcorn di kasur. Saya gak lagi nyindir tapi saya harus nyatakan kebenaran. Engkau lagi di rumah, gak tahu yang di rumah mungkin ada yang tersindat atau gimana. Lagi di rumah, lagi di mana enggak. Karena saya tiba-tiba tertampar juga, saya sering gak menghormati dengan cara-cara detail. Dan Tuhan bilang gini, Ra, kalau kamu mau naikin standar perkenananmu, kalau kamu mau naikin extraordinary favor kamu lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kan kadang kita bingung, gimana sih naikin perkenanan hidup kita? Doa terus, udah pasti kita doa, puasa, tapi lebih more, Tuhan bilang, hal yang detail dalam hidupmu. Di mana orang lain gak lakukan. Nah itu kuncinya Bapak Ibu.
Bagaimana orang bisa dapat extraordinary favor? Kenapa engkau bisa jadi ranking 1 sih kalau di sekolah? Karena nilaimu lebih tinggi dari yang lain kan? Artinya kita harus lakukan yang orang lain jarang lakukan. Kalau standar orang lain ya kita doa puasa, kita nyembah Tuhan, 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 3 lagu cepat gitu misalkan. Kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Respect God dengan hal-hal kecil dalam hidup kita. Kalau engkau lakukan ini saya yakin dan percaya extraordinary favor itu akan mengalir buat kita. Daud gak bisa dilupain nama Tuhan. Bahkan dia lagi nyembah aja dia lepasin baju kebesarannya. Sorry ya ini terjemahannya bukan Daud telanjang loh. Bapak Ibu kalau lihat terjemahan aslinya jangan pikir Daud menari telanjang. Daud lepasin baju kebesarannya. Dia sembah Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Respect God. Hormati Tuhan, hormati pemimpinmu, hormati guru-gurumu. Ini anak-anak sekolah jangan pernah kurang ajar sama guru. Banyak video viral masa guru dibully sama murid-murid. Ini semua gak apa-apa kita masukin dari media sosial karena memang itu yang sedang bekerja, spirit yang bekerja dalam dunia ini dan kita harus tahu itu. Kalau kau mau punya favor, kau harus lakukan hal yang berbeda. Kalau temanmu suka ngomongin guru, temanmu gak sopan sama guru, kamu hormat sama guru. Tantangan, taruhan sama saya. Kalau gak Tuhan memberkati hidupmu gila-gilaan. Lakukan itu, coba cek firman Tuhan gak mungkin salah. Coba cek firman Tuhan gak mungkin salah, amin saudara. Dan yang terakhir Tuhan bilang tentang ketekunan. Bertekun dalam doa, dilihat gak dilihat, pengaruh tidak pengaruh saudara. Seperti seorang janda, dia minta sama hakim yang lalim. Dia gak berhenti sehari 2 hari. Sekarang coba Bapak Ibu hitung dalam hati Bapak Ibu, sudah berapa tahun doain untuk sesuatu hal. Ada yang udah puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang baru harian, ada yang bulanan. Jangan berhenti sebelum itu dijawab. Yusuf kembali lagi ke keluarganya setelah 22 tahun loh Bapak Ibu dibuang dari Mesir. Kau masih kuat gak menantikan janji Tuhan hari ini? Atau kau sudah menjadi lemah? Atau kau sudah menjadi lesu, udah gak berdoa lagi. Tapi Tuhan bilang ketekunan artinya gini, ketika orang lain juga udah gak berdoa, tapi kau tetap tekun, kau sedang menimbun favor Tuhan. Kau sedang menimbun perkenanan Tuhan. Sehingga mau gak mau surga terbuka atas hidupmu. Oh orang ini berbeda, orang ini berbeda dan aku jatuh cinta kepada orang ini. Dan aku memberikan perkenananku yang luar biasa kepada orang ini. Abraham disebut sahabat Tuhan. Bahkan nasib satu kota, satu bangsa, Tuhan tanya sama Abraham, Sodom dan Gomora. Nasib Indonesia, Jakarta, Bogor, Tuhan sedang tanya kepada setiap kita. Amin saudara, ketekunan hari-hari ini ayo. Kalau engkau tahu zaman ini makin gelap, kau harus makin tekun berdoa. Kau harus makin tekun doa puasa. Pegang apa yang ada padamu, jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Amin saudara. Hari ini apa yang ada jadi posisimu. Hari ini apa yang sudah kau terima daripada Tuhan. Pegang semua dan jangan sampai itu lepas daripada tanganmu. 2022 akan terjadi spektakuler miracle kalau kau lakukan poin-poin di atas tadi. Kalau kau lakukan setiap poin-poin tadi, saya percaya bahwa spektakuler miracle terjadi. Saya bersyukur, saya percaya di Januari ini banyak juga yang sudah terima berkat. Banyak kemarin yang kesaksian, karena kami sedang melakukan kegiatan salah satu doa, di mana setiap jam berdoa, kegerakan doa berantai. Kita terus berdoa dan belum berhenti. Setiap jam 5 pagi kita selalu Zoom prayer meeting berdoa dari bulan Juni sampai sekarang. Dan begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang mengikut daripada jam surga tersebut. Banyak sekali kesaksian yang luar biasa. Doa-doa tersebut ternyata sudah membuat surga terbuka. Artinya kalau engkau mau 2022 memiliki spektakuler miracle, ayo gak ada lagi yang lain selain 5 poin tadi dan yang pasti bertekun dalam doa. Kalau Tuhan suruh engkau puasa, puasa. Kalau Tuhan suruh engkau menabur, menabur. Kalau Tuhan suruh engkau peperangan rohani, peperangan rohani. Kalau Tuhan suruh engkau menginjil, menginjil. Lakukan semua, amin, dengan ketaatan. Karena firman Tuhan bilang, semua kalau kita lakukan dengan setia dan taat, maka rupanya reward yang menjadi bagian setiap kita. Amin saudara. Saya percaya kita semua di sini, rumah roti ini tahunmu. 2022 double bath, rumah. Bath itu rumah, 2 rumah. 2 itu bait Allah. So rumah roti kau akan berkembang ke kanan ke kiri. Dan rumah roti akan menjadi bengkel manusia. I decree and I declare. Bengkel manusia. Apa yang rusak datang ke tempat ini diperbarui jadi bagus. Ketok magic. Karena saya dapat itu udah lama. Jadi saya juga rusak. Kita semua rusak. Bapak Ibu jangan merasa ini gila gue dibilang rusak katanya gitu. Enggak. Artinya tempat pemulihan. Tapi kan nama kerennya bengkel manusia. Jadi di bengkel direparasi, dibenerin, dipulihkan. Keluar udah bersih. Keluar ya nggak keluar lah. Maksudnya diutus, berkarya. Udah jadi mobil yang
siap tempur. Seperti itu Bapak Ibu ya. Amin. Jadi itu tadi yang poin-poin buat kunci 2022. Yang pertama, bahwa ini adalah di mana on earth as it is in heaven. Bahwa surga terbuka dalam setiap rumah kita, tapi dengan catatan, ikat apapun yang ada di bumi dan itu akan terikat di surga. Lepaskan apa yang di bumi dan lepas di surga. The power of deklarasi, terus deklarasi. Jangan deklarasikan yang buruk, jangan deklarasikan keluhanmu, deklarasikan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan kalau dilepaskan yang akan kembali sia-sia. When you say, dalam lindungan Allah, orang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Mazmur 91. Ketika engkau berucapkan kata per kata dengan iman, itu terjadi Bapak Ibu. Malaikat-malaikat yang menatang di atas tangannya. Karena firman Tuhan gak mungkin bisa salah. What you decree, it will establish in your life. Apa yang kau deklarasi itu terjadi. Yang kedua, kunci Daud. Pegang itu dengan teguh kunci Daud. Karena Tuhan bilang, apa yang tertutup di tahun lalu akan terbuka di tahun 2022. Saya tunggu kesaksian dari Rumah Roti. Bahwa sebelum bulan Agustus akan ada pintu-pintu yang terbuka atas tempat ini di dalam nama Yesus. Yang ketiga, tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga, gandum dan ilalang akan Tuhan pisahkan. Jangan sedih. Kalau pacarmu yang bukan daripada Tuhan harus kau putuskan dalam nama Yesus. Karena gini, gandum sama ilalang gak bisa bersatu bro, sis. Terakhirnya baru hot nih, ada pasangan hidup ya. Ingat Bapak Ibu, kita tetap anak Tuhan. Kita anak raja. Kalau kita jomblo bukan berarti kita bukan anak raja. Cuman aja anak raja lagi jomblo gitu ya. Engkau naik Mercy atau naik Grab car atau jalan kaki gak berubah identitasmu. Cuman aja anak raja lagi jalan kaki. Anak raja lagi naik Mercy. Jadi artinya kita harus secure loh Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan ingetin secure. Mau gendut, mau kurus tinggi, kurus pendek. Ya kita ciptaan Tuhan. Mungkin anak Tuhan yang ini lagi gendut, lagi kurus. Tapi itu gak ubah gambar diri kita, amen. Kalau hari ini kita melayani masih naik Gojek, no problem. What's wrong with Gojek? Saya juga sering jalan kaki naik Grab, sering tadi aja saya naik Grab. Nothing problem with me. Saya tetap pede kalau saya anak raja. Kita anak raja yang lagi naik Grab. Kita anak raja yang lagi naik Mercy. Yang kita punya gak menentukan identitas kita. Karena dasarnya kita udah anak raja. Iblis sukanya intimidasi, bikin kita down, minder, gak ada gairah, gak ada power. Sorry, udah gak waktunya lagi kita diintimidasi iblis. Waktunya kita ngintimidasi iblis Bapak Ibu. Orang tahun ini udah dibilang Wahyu 12, masa mau kalah lagi sih? Amin Bapak Ibu. Yang ngerasa kurang cantik, gak ada yang bilang kurang cantik, semua cantik di hadapan Tuhan. Gak tahu tiba-tiba jadi masuk ke ini ya, ke glowing gitu ya, glowing. Karena kita harus pegang itu semua 2022. Standar kecantikan di Indonesia tuh parah loh Bapak Ibu. Kok jadi ngomong kecantikan nih? Udahlah gak usah dibahas ya. Standar, karena gini dari kecil kita udah ngeliat iklan di TV. Yang cantik tuh rambut harus lurus dan panjang. Kulit putih dan langsing. Jadi kita dari kecil udah termindset. Gue harus putih supaya cantik. Gue harus rambut lurus supaya cantik. Karena semua iklan kan dulu putih. Tapi sekarang ada terjadi perubahan paradigma beauty kan Bapak Ibu. Kalau lihat di Victoria's Secret, model-modelnya ada yang plus size, ada yang badannya warna kulitnya gelap, apapun itu. Ternyata Tuhan lagi mau rombak juga di dunia kecantikan ya. Jadi yang mau bisnis kecantikan, tetap juga ada peluang di 2022 ya. Jangan takut gitu. Kok jadi bahas ke kecantikan. Yang tadi terakhir, selanjutnya setia yang tadi saya udah bahas. Ketika nothing happens, hari-hari ini tetap setia. Tetap nantikan janji Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Yang terakhir, selanjutnya respect God. Dan yang terakhir baru tadi ketekunan. Masuk dalam war roommu. Kalau engkau satu-satunya orang yang percaya Tuhan di rumahmu, gak masalah. Berdoa, satu doamu bisa menyelamatkan keluargamu. Kecuali udah gak ada siapapun orang ya kamu doain keluarga itu. Nah tetap gak boleh ada kata menyerah kalau buat kita. Walaupun kita ngeliat nih keluarga kayaknya udah gak ada harapan nih gila. Gak ada orang percaya. Nah itu ente yang ngomong bisa lihat keluarga itu. Tapi ente berdoa buat keluarga itu. Amin saudara. Jadi gak boleh ada kata menyerah. Bertekun dalam doa. Kan belum dijawab-jawab nih. Udah berapa lama berdoa? Sebulan. Ya baru sebulan. 6 bulan. Udah lama banget nih Karara. Udah setahun. Baru setahun. Banyak orang yang dijawab doanya belasan tahun, puluhan tahun. Tapi kita minta percepatan Tuhan, amin. Aduh Tuhan itu nanti keburu datang dong. Kalau penggenapannya 20 tahun lagi. Jadi kita minta percepatan Tuhan. Amin saudara. Semangat 2020 akan jadi tahun yang luar biasa buat setiap kita. Spectacular miracle in Jesus name. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. You are Alpha and Omega,
to be praised. Kita katakan you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worthy to be. Tuhan sedang mau menjamah dan berbicara pribadi lepas pribadi. Mari angkat tanganmu dan katakan you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. Yes. Worship You are Lord. You are worthy to be. We give you all. We give you all. We give you Oh, Jesus. Panggil namanya Jesus. worship you. Our God, you are worthy to be praised. We give you Jesus. Sheketela Sheketela Yeah, 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 yeah.
You are worthy to. We give you Beberapa di antara engkau sedang dipeluk Tuhan. Tuhan sedang memeluk engkau pribadi, lepas pribadi. Dan Dia sedang menyembuhkan hidup. Dia sedang menyembuhkan hidup. Bebaskan rohmu sembah Tuhan. Dia mau berbicara pribadi, lepas pribadi. Yes, Lord. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to. We give you all. We give. Akan masuk dalam pujian penyembahan di tahun 2020.